Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-An'am. Ini surah Makkiyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga ayat ini banyak menceritakan tentang kelakuan-kelakuan orang kafir Mekah pada waktu itu. Dan sambungan daripada ayat sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini pada ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika زين لكافر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. Seperti demikianlah memperhiasi itu syaitan-syaitan kepada kebanyakan orang musyrik pada waktu itu dengan membunuh anak mereka. Maksudnya membunuh anak-anak perempuan. Karena demikian itu adalah merupakan perilaku jahiliyah. Contohnya ada anak perempuan baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Itu karena apa? Karena mereka dihasut oleh syaitan-syaitan mereka. Dan di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah An-Nahl ayat 58, wa iza buthira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Bila dikabarkan kepada mereka bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya akan menjadi hitam. Wa huwa kazim, menahan kemarahan. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lalu dia bersembunyi menghindar daripada keramaian karena merasa saking jahatnya itu kabar yang diterima. Akhirnya dia menyimpulkan keputusan, kalau aku tahan ini anak maka aku akan menahan malu di tengah-tengah masyarakat. Atau anak perempuan ini langsung saja aku bunuh, aku kubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, maka sungguh amat jahat keputusan yang mereka putuskan itu. Nah, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ini tidak setuju punya anak perempuan. Apa sebabnya? Menurut para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah mereka itu takut fakir, takut miskin. Karena apa? Karena anak perempuan ini tidak bisa dibawa perang, tidak boleh dibawa bekerja, tidak boleh dibawa berternak, tidak boleh dibawa usaha, jualan di pasar, tidak boleh. Kenapa? Karena tradisi mereka itu paling tidak suka membawa istri atau anak perempuan mereka ke pasar. Apalagi berdagang tidak boleh, tampil di masyarakat. Lain halnya seperti kita di sini, perempuan ramai jualan. Malah kadang-kadang perempuan ini dijadikan daya tarik supaya jualan ini lancar, supaya ramai orang datang. Nah, orang-orang kafir walaupun pada masa jahiliyah, walaupun mereka tidak Islam dahulu itu, tapi mereka tidak mahu kalau istrinya, kalau anak perempuannya itu ke pasar dilihat oleh orang. Jadi kalau pas dapat anak perempuan mereka merasa rugi. Nah, perilaku seperti ini masih berlaku pada saat ketika mereka sudah masuk Islam pada saat itu. Mereka yang baru masuk Islam tiba-tiba ada kabar kalau istrinya itu melahirkan seorang anak perempuan, maka mereka pun sedih. Akhirnya Nabi kita tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis, memberikan kabar yang sangat menggembirakan hati mereka. Man kanat lahul untha falam ya'idha walam yuhinha walam yukthiru hurdahu 'alaiha adkhalahul jannah, rawahu Abu Daud wal Hakim. Sampai-sampai ujar Nabi kita tercinta, barang siapa baginya dapat anak perempuan dan tidak dikuburnya, tidak dihinakannya, tidak direndahkannya daripada anak laki-lakinya, adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini baginda Rasulullah memberikan nasihat sekaligus kabar gembira supaya menghilangkan suatu kebiasaan bila mana dapat anak perempuan merasa malu, merasa hina, merasa rugi. Dan ada hadis lain juga mengatakan bahwa man kana lahu thalathu banatin yuwihinna wa yarhumuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahu jannata al-battagha. Qila ya Rasulullah fa in kanat tasnatain qala isnatain wa in kanat tasnatain, rawahu Ahmad wa fi riwayati Abu Daud fa addabahunna fa ahsana ilayhinna wa zawwajuhunna falahul jannah. Ujar Nabi kita, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, ia berikan tempat tinggal, ia berikan pendidikan dengan pendidikan yang baik kepada anaknya itu, menyayangi anak perempuannya itu dengan baik, mengajarkan anak perempuannya itu tentang agama yang baik, dan dikawinkannya anak perempuan itu dengan laki-laki yang baik agamanya, falahul jannah, maka bagi orang tuanya itu akan diberikan ganjaran surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita semua ini bisa mendidik anak-anak kita, terkhusus anak perempuan kita, dengan ilmu agama yang baik, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dan Allah menyayangi kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, kalau 2 saja anak perempuanku macam mana? Maka Rasulullah pun mengatakan, 2 pun masuk surga, 1 pun masuk surga, tapi dengan syarat
akhirat mendidik anak-anak perempuannya dengan demikian tadi. Jadi anak perempuan maupun laki-laki ini harus dididik agamanya, bukan dilepas begitu saja, bukan dibiarkan begitu saja. Ini kalau dibiarkan bisa-bisa mendatangkan hal yang tidak baik nantinya di akhirat untuk kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh menjaganya, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, terkhusus pendidikan agama, insya Allah akan mendapatkan ganjaran surga yang demikian yang telah dikabarkan atau disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-An'am ini sebahagian tadi menceritakan tentang kelakuan-kelakuan jelek daripada orang-orang kafir Quraisy. Tapi tidak semua orang-orang kafir Quraisy itu berperilaku buruk. Ada juga kebiasaan-kebiasaan mereka yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disempurnakan oleh Islam. Salah satunya adalah sidqul hadis. Orang kafir Quraisy itu jujur berkata-kata. Seperti apapun keadaan mereka, tidak mahu berdusta walaupun itu sedang dihadapkan dengan musuh. Saking jujurnya mereka itu. Contohnya seperti Abu Sufyan. Pada saat itu dia kafir, begitu ada orang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Sufyan, bagaimana Muhammad orang Mekah tetanggamu itu?" Abu Sufyan menjawab, "Itu Muhammad orangnya amin, dipercaya." Nah, ini padahal sesama musuh tapi masih menjaga kejujuran. Sikap jujur berkata-kata paling diutamakan oleh mereka walaupun pada saat itu masih di zaman jahiliyah. Dan kemudian lagi ghairatuhun ala nisaihim, cemburunya mereka atas perempuan-perempuan mereka, atas istri mereka dan anak-anak perempuan mereka. Artinya apa? Kalau kita bertamu ke rumahnya, jangan harap kita bisa melihat istrinya, melihat anak perempuannya. Nah, ini orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah dahulu, mereka sangat menjaga perempuannya, sehingga perilaku ini pun diteruskan dan disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana surat-surat yang lain, maka surah Al-An'am ini banyak mengandung petunjuk dan arahan daripada Allah kepada seluruh manusia, terkhusus kepada kita orang yang beriman kepada Allah, agar selamat dunia dan akhirat. Antara lain petunjuk dan arahan daripada Allah, yakni pada ayat 59 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dari Allah lah kunci-kunci yang gaib itu, dan tidak ada yang tahu kunci-kunci yang gaib melainkan Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menafsirkan ini ayat, mafatul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Dimaksud dengan kunci-kunci gaib itu ada 5, dan tidak ada seorang jua pun yang tahu selain daripada Allah. La ya'lamu ma taghdil arham illallah. Tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Apakah dia ini anak laki-laki atau dia anak perempuan? Apakah dia nanti penghuni surga atau dia penghuni neraka? Apakah dia ini nanti menjadi orang kaya atau orang miskin? Tidak ada yang tahu persis selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'til matar illallah. Tidak ada yang tahu kapan persisnya turunnya terjadinya hujan, jam berapa, menit berapa, detik berapa pasnya itu terjadinya turun hujan. Tidak ada yang tahu seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsin bi ayyi ardin tamut illallah. Tidak ada yang tahu seseorang pun di mana ia akan meninggal dunia kecuali Allah. Wala ya'lamu ma tatakumus sa'ah illallah. Tidak ada yang tahu akan persisnya hari kiamat itu terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah mengatakan kunci yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyampaikan bahwa kalau ada orang yang mengatakan besok jam sekian, detik sekian pasti akan terjadinya hujan, maka wajib kita tidak percaya kepadanya. Dan lagi kalau ada orang yang mengatakan tahun sekian, bulan sekian, hari sekian terjadinya kiamat, maka wajib kita tidak percaya kepadanya. Dan hal-hal gaib lainnya, karena semua itu yang tahu hanya Allah. Nah, di sini arahan Allah kepada kita apa? Jangan sampai kita berani mendatangi apalagi mempercayai syaitan, dukun, tukang ramal, ahli nujum, karena ini dapat membahayakan akidah kita. Baginda Rasulullah mengatakan, man ata arrafan, barang siapa mendatangi dukun, fasya'alahu an syai', dia tanyakan perihal sesuatu kepada itu dukun, lam tuqballahu salatu arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 malam kecuali ia benar-benar mengakui kesalahannya dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu. Allah tidak ada seorang jua pun yang tahu perkara yang gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balligh umurana fi syahri ramadan. Allahumma ansur ikhwanana fi mujahidina fi Palestin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi